Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai kompensasi manajemen dan anggaran untuk mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Kompensasi manajemen ini merupakan lanjutan dari pertemuan minggu kemarin, di mana minggu kemarin kita belajar goal congruence. Terus goal congruence itu apa sih? Gitu ya. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas kalau goal congruence itu merupakan kesesuaian antara apa yang diinginkan oleh manajemen dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan. Oke. Terus waktu itu juga saya pernah bahas ya, sebenarnya apa sih kesamaan antara apa yang diinginkan oleh perusahaan dengan apa yang diinginkan oleh orang-orang yang ada dalam perusahaan. Jadi kita harus cari tahu dulu ya, biar biar selaras itu, apa sih yang dibutuhkan atau apa sih kesamaan keinginan antara kedua belah pihak tersebut. Jawabannya adalah uang ya. Perusahaan pengen dapat laba, terus karyawan juga pengen dapat uang. Nah, tentu saja di beberapa perusahaan mereka merasa gaji itu nggak cukup. Jadi untuk bisa menyelaraskan tujuan, maka ada yang disebut dengan kompensasi manajemen. Mungkin kalau bahasanya kompensasi manajemen, teman-teman bingung ya, itu teh apa sih? Nah, kompensasi manajemen itu sebenarnya terdiri dari 3. Satu adalah salary atau gaji ya, yang ini mah pasti ada di setiap perusahaan. Kalau misalnya nggak ada gaji tetap gimana? Ya berarti upah ya. Jadi si salary di sini adalah gaji atau upah. Yang kedua, ini tidak selalu ada, tapi benefit. Benefit itu apa sih? Benefit itu lebih kayak, eee keuntungan yang didapatkan oleh karyawan, biasanya sih benefit ini bukan berupa uang. Contohnya apa? Benefit ini misalnya asuransi kesehatan, terus misalnya, mobil dinas, terus kalau di teman saya kerja di Bulog, dia dapat beras atau namanya Natura. Nah, itu adalah termasuk ke dalam benefit. Nah, bentuk yang ketiga yang umum dipakai oleh perusahaan adalah insentif. Insentif ini bisa diartikan sebagai bonus ya. Dengan kata lain, biar kalian paham tuh insentif tuh biasanya bonus. Di beberapa BUMN, bonus itu bisa berkali-kali ya. Mereka punya yang namanya jasa produksi, mereka punya yang namanya apa ya, jadi setiap perusahaan akan memiliki mekanisme bonus yang berbeda-beda. Ada yang bonusnya secara berkala, ada yang bonusnya setahun sekali, misalnya udah, mencapai target baru dikasih bonus itu ada, jadi bentuknya bermacam-macam. Nah, ketika seseorang melamar pekerjaan, maka biasanya HRD atau, orang personalia gitu ya, mereka akan memberikan informasi ini, "Oke, kamu akan kerja di sini, gaji atau upahnya sekian, benefitnya apa, insentifnya seperti apa." Gitu ya. Nah, si insentif ini ternyata ya, kalau dulu waktu pas saya kerja, saya nggak paham ada yang namanya short sama long. Jadi yang saya pahami ketika saya bekerja dulu adalah cuma short aja. Ya, kenapa cuma short aja? Karena waktu pas saya kerja, saya bukan ada di lini atau level manajemen middle management up, tapi saya waktu itu adalah fresh graduate gitu. Sampai, eee, maksudnya tidak memperpanjang karir di perusahaan biasa. Jadi saya cuma taunya short aja. Nah, yang short ini atau bersifat pendek ini terdiri dari 3 biasanya. Satu total bonus, 2 carry over, 3 adalah defer compensation. Nah, selain yang short, ternyata ada yang long. Biasanya long ini akan diberikan kepada middle management sampai top management. Yang long ini ada yang namanya bersifat stock, yang kedua namanya phantom, yang ketiga stock appreciation, dan yang keempat namanya performance shares. Nanti kita bahas satu-satu ini teh apa gitu ya.
Oke. Nah, karakteristik insentif seperti yang saya bilang, ini adalah salah satu cara untuk memotivasi karyawan. Kita menghubungkan insentif dengan sasaran individual. Tentunya sasaran individu yang berbeda-beda itu diharapkan akan jadi selaras ketika dihubungkan dengan insentif. Jadi perusahaan pengen laba, karyawan pengen bonus, dua-duanya berarti oh iya ya sama nih, pengen duit nih dua-duanya. Jadi harus apa? Oh berarti individunya harus bekerja secara maksimal gitu ya. Kerjanya harus benar. Nah, tapi perlu diingat, insentif itu ternyata bukan cuma bonus. Jadi insentif itu ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Yang positif ya, insentif positif itu bentuknya adalah berupa reward. Ya tadi tuh, bonus dan sebagainya gitu ya. Tapi ada juga yang bersifat negatif, yaitu hukuman. Jadi kalau kerjanya nggak benar gitu ya, maka dia akan dapat punishment atau hukuman. Hukumannya bisa apa aja sih? Macam-macam. Biasanya sih akan diperingatkan terlebih dahulu. Terus kalau misalnya diperingatkan nggak mempan, itu biasanya akan berdampak pada pengurangan gaji atau kalau di perusahaan swasta yang kejam banget itu dipecat gitu ya. Jadi hukuman itu bisa ada yang ringan sampai yang berat. Nah, insentif organisasi dengan rasio bonus yang tinggi itu, berdasarkan riset, itu akan memiliki kinerja keuangan yang lebih tinggi. Karena itu tadi, goal congruence-nya dapet, selaras antara apa yang diinginkan oleh perusahaan sama apa yang diinginkan oleh karyawan. Perlu diingat ketika kita mau ngasih kompensasi gitu ya, itu harus ada persetujuan pemegang saham. Jadi nggak bisa semerta-merta dikasih 5 kali gaji gitu ya bonusnya, nggak bisa. Karena ada kontrolnya. Siapa yang ngontrol? Pemegang saham. Jadi rencana tersebut harus ada rencananya, dihitung dulu, baru nanti disetujui oleh BOD atau Board of Director sebelum dibawa ke rapat tahunan. Jadi ada fasenya, nggak tiba-tiba kita teh dapat bonus 2 kali gaji, 3 kali gaji, atau 5 kali gaji gitu ya. Semua ada hitungannya dulu oleh bagian personalia biasanya, bukan, bagian HRD biasanya dia akan menghitungnya yang bagian gaji itu, terus nanti harus disetujui oleh BOD, baru nanti ke rapat pemegang saham. Nah, kita masuk ke yang short term ya, atau perencanaan kompensasi manajemen yang bentuknya jangka pendek. Tadi saya bilang 1 total bonus, 2 carry over, 3 kompensasi tertunda. Kita lihat satu-satu ini maksudnya apa. Oke, total bonus dulu. Total bonus ini biasanya banyak digunakan oleh perusahaan. Jadi ini umum untuk digunakan tuh biasanya yang umum adalah total bonus. Apa sih total bonus? Total bonus ini merupakan insentif yang diberikan oleh karyawan, di mana pemegang saham memutuskan formula, biasanya berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam menciptakan laba pada tahun berjalan. Misalnya gini, oke, dilihat dulu dalam tahun 2020 misalnya yang kemarin ya, labanya sesuai nggak sama target? Kalau sesuai, itu biasanya pemegang saham akan, eee, menghitung, bukan pemegang saham sih, sorry, perusahaan akan menghitung kira-kira total bonusnya berapa. Jadi nanti akan di-approve oleh, BOD dulu, baru nanti oleh pemegang saham. Nah, untuk bisa menentukan total bonusnya itu berapa, biasanya ada beberapa mekanisme cara menghitung. Yang pertama, bonusnya itu diberikan sebagai atau sebanyak persentase dari laba. Contoh, kalau labanya 1 miliar misalnya, ya bonusnya 10% lah. 10% teh bukan buat satu karyawan ya, tapi buat seluruh karyawan gitu. Jadi persentase dari laba dan laba itu dan bonus itu diberikan persentase ini untuk seluruh karyawan. Biasanya, board of director itu akan dapat jauh lebih besar dibandingkan karyawan.
Jadi, bonusnya itu bisa berlipat-lipat ya. Makanya nanti kita belajar agensi teori di mana kadang, board of director atau top level management dia menyalahgunakan, atau membuat manipulasi laporan keuangan agar dia dapat bonus. Kenapa begitu? Karena bonus buat BOD itu biasanya besar sekali. Nah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, bonusnya didapatkan setelah return tercapai. Kalau yang pertama ini, mau dia labanya kecil, mau dia yang labanya gede, maka dia tetap akan dapat bonus. Tapi kalau yang kedua, ini ya, bonusnya itu cuma didapatkan setelah return tercapai. Jadi dilihat targetnya berapa. Oh, targetnya misalnya 1 miliar. Kalau target 1 miliar labanya itu tercapai, baru dapat bonus. Jadi baru dikasih bonusnya. Tapi kalau labanya misalnya cuma 900 juta, padahal targetnya 1 miliar, maka bonus nggak bakal diberikan kepada karyawan. Oke, yang ketiga, bonus hanya diberikan kalau ada kenaikan dari profit tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu 900 juta, tahun ini 1 miliar, baru tuh karyawannya dapat bonus. Kalau misalnya sama atau di bawah 900 juta, maka karyawannya tidak akan mendapatkan bonus. Nah, yang keempat ini agak jarang untuk dilakukan karena agak sulit untuk mendapatkan profitabilitas relatif terhadap industri itu berapa. Jadi bonus diberikan kalau si perusahaan itu mendapatkan profit sesuai sama atau hampir sama dengan rata-rata industri. Contoh gini, industri misalnya manufaktur subsektor makanan, ternyata profitnya itu rata-rata gitu ya, kalau kita pakai return on asset itu ada di sekitaran 10%. Ternyata perusahaan kita cuma 7%, maka bonusnya tidak akan diberikan. Tapi kalau, return on asset-nya, perusahaan kita 10% minimal atau lebih dari itu, baru karyawannya akan mendapatkan bonus. Nah, ini jarang dipakai karena agak sulit untuk bisa mendapatkan profitabilitas relatif terhadap industri secara tepat waktu. Jadi biasanya di akhir tahun itu kan, eee, orang-orang HRD itu udah ngitung kira-kira bonusnya berapa gitu ya, berdasarkan, keterangan dari bagian akuntansi. Jadi akuntansi ngitung dulu nih labanya berapa gitu ya, bisa pakai persentase 1, 2, 3, 4. Cuma kalau pakai 1, 2, 3 ini kan datanya internal ya, dari dalam perusahaan. Jadi orang akuntansi sudah bisa memperkirakan kira-kira profitnya berapa gitu. Tinggal orang HR ngitung, kira-kira mau pakai yang mana nih. Nah, kalau yang nomor 4 ini harus nunggu informasi dari seluruh industri, di mana, industri tersebut kan butuh waktu, untuk kita bisa mendapatkan informasi berapa sih profitnya. Nah, jadi biasanya yang dipakai adalah metode 1, atau 2, atau 3. Kalau kalian jadi karyawan, kalian mau pilih yang mana? Metode 1, 2, atau 3? Nanti kita diskusi ya. Oke, yang kedua adalah carry over. Jadi singkat kata, carry over itu adalah bonusnya itu nggak seluruhnya dibayar. Jadi sebagian dari jumlah di pool bonus ditunda nih ke tahun depan. Kenapa ditunda ya? Nah, ini namanya ya karena mekanismenya carry over. Jadi setiap tahun akan dirumuskan berapa yang ditunda, berapa yang akan dibayar ketika bonus terlalu rendah pada tahun tertentu. Oke, sebagai ilustrasi, saya coba bikin di sini ya. Ilustrasi carry over. Oke. Saya bikin timeline dulu. Ceritanya carry over-nya 3 tahun.
Ini tahun 1, kurang gede ya. Udah kelihatan. Oke. Ini tahun 1, tahun kedua di sini, dan tahun ketiga di sini. Oke, ceritanya di tahun pertama itu bonus yang diberikan adalah misalnya sebesar berapa ya? Sebentar. Kita bikin sebesar bonus yang akan diberikan adalah untuk seluruh karyawan ya. Misalnya 500 juta. Oke, untuk tahun kedua yang akan diberikan adalah sebesar, misalnya ini udah tahu ya nilainya berapa. 400. Tahun ketiga nilainya adalah 600. 700 deh, 200. Oke. Kira-kira begini ilustrasinya. Jadi di tahun pertama itu bonus yang akan diberikan itu adalah 500 juta. Si 500 juta ini tidak akan diberikan pada tahun pertama. Jadi dicicil gitu ngasihnya. Gimana caranya, Bu? Nah, di sini dibilang setiap tahun nanti BOD akan merumuskan berapa yang ditunda dan berapa yang akan dibayar ketika bonus terlalu rendah misalnya. Jadi di tahun pertama dari 500 juta itu kemungkinan nih yang turun cuma let's say 200 juta atau 300 juta. Bentar ya. Jadi yang turun di sini hanya 300 juta nih. Berarti kalau cuma 300 juta, punya tabungan nggak si karyawannya? Punya bonus tabungan? Jawabannya punya ya. Berapa tabungannya? Tabungannya 300 juta. Jadi 300 juta ini dibayarkan di tahun pertama. Terus yang 200 juta? Nah, sebentar ya. Yang 200 juta akan diberikan di tahun yang kedua. Gitu. Jadi kita pakai garis. Garis yang ini ya. Sorry. Kita pakai garis yang ini. Kalau yang 200 juta ini diberikannya di tahun kedua. Oke, 300 juta diberikan di tahun pertama, 200 juta diberikan di tahun kedua. Tapi ini harus ditentukannya bukan di tahun kedua ya, tapi di tahun pertama. Jadi si perusahaan itu harus menentukan berapa yang ditunda sama yang tertundanya berapa itu di tahun pertama. Untuk insentif yang tahun pertama. Ya, jadi tahun pertama 300 juta aja. Nanti yang 200 juta akan diberikan di tahun yang kedua. Nah, kebetulan tahun kedua itu profitnya kurang bagus, yaitu cuma 200 juta. Tapi apakah karyawannya masih dapat bonus? Jawabannya masih. Karena dia punya tabungan dari tahun pertama sebesar 200 juta. Jadi nanti ditentukan lagi nih, dari 200 juta yang ini mau dikasihin berapa gitu. Oke, karena sudah punya tabungan 200 juta dari sini, maka manajemen memutuskan di tahun kedua yang 200 juta ini 100 jutanya akan ditransfer ke tahun ketiga. Jadi gimana Bu caranya? Oke, kita bikin lagi.
100 juta ya. Nah, berarti yang dibagikan berapa? 200 juta yang ini plus 100 juta yang dari sini. Jadi totalnya ada berapa? Totalnya tetap ada 300 juta. Saya tulis di sini ya totalnya ya. Oke. Saya kasih warna yang berbeda. Karena warna yang berbeda ini menunjukkan berapa banyak yang dibagikan pada tahun tersebut. Ya, sebentar. Oke, jadi tahun pertama yang dibagikan adalah 300 juta. Sebentar ya. Ini juga yang dibagikan di tahun kedua. Oke. Terus berapa banyak yang dibagikan ke tahun ketiga? Sama gitu lagi. Jadi mekanismenya adalah kita harus cari tahu dulu si manajemen ini berapa banyak sih yang dia bentar. Berapa banyak yang mau dia bagikan di tahun sekarang gitu ya. Kok gini garisnya? Sebentar. Ini. Oke. Biar ini jelas, saya ganti warnanya dulu. Oke. Berarti di tahun ketiga ada berapa? Wah, tabungan perusahaan ini ternyata di tahun ketiga dia naiknya labanya naik tinggi sehingga tahun ketiga manajemen setuju untuk atau pemegang saham setuju untuk membagikan sebesar 600 juta. Nah, dari 600 juta ini berarti bukan cuma 600 juta yang akan dibagikan tapi ada tabungan 100 juta dari tahun kemarin. Nah, karena gitu masih ada 100 juta, maka manajemen memutuskan dari 600 juta ini yang turun 300 juta aja. Gitu ya. Jadi gimana? Ya berarti dari 600 juta ini kita harus tahu dulu yang turun berapa. Tadi dibilangnya yang turun mau 300 juta aja ya, separuh aja ya. Jadi dari sini turun sebesar 300 juta lagi. Di sini. Oke. 300 juta lagi. Berarti totalnya ada berapa? Total yang turun ada 400 juta. Dan begitu seterusnya. Oke, begitu seterusnya. Nanti berarti dari 600 ini kan turun 300 ditambah 100 yang dari tahun kemarin. Jadi totalnya 400. 400 ini nanti akan dibagikan kepada karyawan, terus karyawan masih punya tabungan 300 juta. Itu akan didistribusikan lagi di tahun berikutnya. Begitu ilustrasinya. Itu adalah ilustrasi dari carry over. Ya. Nah, satu lagi adalah selain total bonus dan carry over, ada lagi yang namanya rencana insentif jangka pendek namanya kompensasi tertunda. Hampir sama sih dengan yang carry over, cuma carry over itu biasanya jangka waktunya ditahan itu cuma 1 hari. Jadi dari tahun pertama ditahan ke tahun kedua. Terus udah gitu nanti laba sebagian di tahun kedua langsung ke tahun ketiga. Nah, kalau kompensasi tertunda itu jangka waktunya lebih panjang lagi. Jadi pembayarannya disebar selama periode beberapa tahun. Kalau ini kan ditundanya cuma 1 tahun ya.
Kalau ini beberapa tahun. Jadi bisa bonus yang misalnya ini 500 juta, 300 jutanya tahun satu, 100 jutanya tahun kedua, 100 jutanya lagi tahun ketiga. Jadi bisa disebar menjadi beberapa tahun kalau pakai kompensasi tertunda. Kalau pakai yang carry over kan dia cuma ditundanya 1 tahun ya. Jadi kalau kompensasi tertunda bisa beberapa tahun, biasanya sih lebih dari 2 tahun. Gitu, karena kalau 2 tahun namanya carry over. Ya, ilustrasinya hampir sama kayak carry over. Oke, itu yang jangka pendek. Sekarang gimana yang jangka panjang? Nah, kalau rencana insentif jangka panjang seperti yang saya sebutkan di awal, itu biasanya diberikan kepada manajer level menengah ke atas. Tujuannya adalah karena kalau manajemen level menengah ke atas, mereka itu biasanya yang dilihat adalah performa jangka panjang, bukan jangka pendek. Sehingga performa jangka panjang itu lebih bisa terlihat dari saham atau dari instrumen-instrumen yang memang kinerjanya jangka panjang, bukan jangka pendek. Ada 5 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah saham, kedua phantom, ketiga stock appreciation, keempat performance shares, dan yang kelima performance unit. Kita bahas satu-satu. Nah, satu dulu deh, yaitu saham. Nah, ketika perusahaan ingin memberi insentif jangka panjang berupa saham, maka yang dia berikan adalah hak untuk membeli saham. Jadi bukan dikasih sahamnya ya, tapi dia hak untuk membeli saham. Jadi berarti harus beli, Bu? Iya. Tapi belinya bukan sekarang. Belinya di masa yang akan datang. Cuma harganya ditentukan di saat pemberian. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengarahkan energi pada tujuan jangka panjang. Nah, saham ini bisa dimiliki walau telah keluar dari perusahaan, kecuali kalau perusahaan memberikan restricted stock. Kalau restricted stock nggak bisa. Jadi ilustrasinya seperti apa sih, Bu? Gini, misalnya saham ya. Misalnya perusahaan memberikan insentif sebesar berupa saham. Diberikan saat ini dengan harga yang ditentukan juga saat ini, tetapi hak membelinya bukan saat ini. Ditentukan, misal ya, ditentukannya 5 tahun sejak hak tersebut diberikan. Ini 5 tahun ini cuma ilustrasi aja. Jadi ada beberapa perusahaan yang ngasih 7 tahun, 10 tahun, atau 3 tahun. Tapi saya pakai ilustrasi 5 tahun. Cuma 5 tahun ini bukan berarti harus 5 tahun ya. Oke. Diberikan saat ini, harganya tentukan saat ini, tapi hak membeli sahamnya di kemudian hari. Oke. Misal saham yang boleh dibeli adalah misalnya 700 lot, harganya sebesar 5.000. Oke, jadi manajer, kamu akan diberikan hak untuk membeli 700 lot, harganya 5.000 per lembar saham. Nanti setelah 5 tahun, manajer yang diberikan saham itu boleh menggunakan haknya. Bu, berarti kalau haknya tidak dipakai boleh? Boleh. Jadi ini mah opsional aja.
boleh menggunakan haknya. Nah, haknya bagaimana? Berarti manajer boleh untuk membeli 700 lot seharga 5.000 per lembar saham, meskipun di 5 tahun yang akan datang harga pasar dari saham tersebut bukan lagi 5.000, melainkan harganya 7.000. Gitu. Jadi untuk bisa mendapatkan keuntungan, maka berarti harusnya manajer harus bekerja dengan giat agar nilai di masa yang akan datang, nilai sahamnya naik. Nah, itu sebabnya kita memberikannya jangka panjang. Bu, misal 5 tahun yang akan datang harga pasarnya teh bukan lagi 5.000, tapi 4.000 kalahkah turun. Nah, berarti kalau turun, si performance dari manajemen tersebut nggak bagus. Maka kalau tidak bagus, dia bukan nggak bisa, dia rugi lah kalau pakai haknya. Lawang harga pasarnya lebih rendah gitu ya. Jadi, kenapa sih dikasih saham? Ya karena memicu manajemen untuk bekerja lebih baik bukan hanya short term, tapi juga long term. Jadi nanti manajer 5 tahun lagi akan mendapatkan keuntungan dari selisih antara harga saham 5 tahun yang akan datang dengan harga saat diberikan, which is 2.000 per lembar saham. 2.000 itu per lembar saham kali 700 lot ya banyak ya jadinya. Gitu kira-kira ilustrasinya kalau memberikan saham. Nah, selain saham, ada juga yang diberikan yang namanya pentem. Pentem itu bayangan. Jadi, beda dengan saham, kalau insentif berupa saham, dia dikasih hak untuk beli. Jadi, in the end, dia akan mendapatkan saham tersebut, memperoleh kepemilikan dari perusahaan. Kalau pentem, itu sahamnya nggak diberikan. Jadi cuma dipakai sebagai dasar dalam menghitung award-nya aja. Nah, di akhir periode bukan hak membeli yang diberikan, tapi award diberikan sebesar peningkatan nilai pasar saham. Misalnya kayak gini nih. Tadi kan nilainya peningkatannya dari 5.000 ke 7.000. Berarti naik 2.000. Nah, 2.000 itu nanti yang akan diberikan kepada manajer. Diberikannya berdasarkan apa? Bisa tunai atau saham, atau bisa juga dalam bentuk dividen. Nah, kenapa sih pakai pentem? Kenapa sih nggak kayak gini aja ribet banget sih pakai pentem? Nah, biasanya pentem ini disukainya oleh perusahaan yang dimiliki oleh keluarga. Jadi, kalau perusahaan keluarga itu mereka nggak pengen kepemilikan keluarganya berkurang, tapi mereka tetap pengen ngasih insentif jangka panjang. Akhirnya, insentifnya seakan-akan saham, tapi sebenarnya bukan. Jadi cuma dipakai sebagai basis dalam memberikan bonus kepada middle to top management. Gitu ya. Jadi boleh ya. Nah, yang ketiga, ini namanya stock appreciation. Nah, kalau stock appreciation diberikan berdasarkan kenaikan nilai saham. Dari awal pemberian award hingga suatu tanggal di masa yang akan datang. Jadi kayak tadi tuh yang ini diberikannya sekarang untuk tanggal di masa yang akan datang. Di masa yang akan datangnya bebas ya, tapi ditentukan hari ini. Nah, berbeda dengan saham ataupun yang pentem,
Si stock appreciation ini tidak diberikan dalam bentuk uang. Sorry, tidak diberikan dalam bentuk saham, melainkan dalam bentuk pembayaran tunai. Jadi terimanya cash. Dan dia tidak menerima dividen karena nilai sahamnya sama kayak Phantom cuma dihitung sebagai dasar pemberian award, bukan pemberian sahamnya. Jadi nanti dia akan menerima pembayaran tunai. Buku hampir sama kayak Phantom. Nah, kalau Phantom ini bisa tunai, bisa saham. Dan dia juga atau bisa menerima dividen. Nah, kalau di stock appreciation mah dia nggak menerima dividen. Dan juga dia tidak bisa mendapatkan saham. Dia cuma mendapatkan dalam bentuk uang atau tunai. Kalau yang keempat, ini namanya performance shares. Jadi saham diberikan kepada manajer. Ada kalaunya, kalau sasaran jangka panjangnya tercapai. Jadi beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kan diberikannya berdasarkan dia teh naik nggak harga sahamnya gitu ya. Kalau performance shares bukan dari harga saham, tapi biasanya ada sasaran jangka panjang yang sudah ditentukan pada saat ini. Ini 5 tahun lagi tercapai atau enggak? Kalau 5 tahun lagi tercapai, dapat performance shares ya, gitu. Biasanya diukurnya bukan dari perbedaan harga saham saat ini dengan masa yang akan datang, tapi dari persentase pertumbuhan EPS atau earning per share. Jadi nanti dihitung dulu earning per share-nya berapa. Kalau misalnya tumbuh sekian persen, baru akan diberikan performance shares. Nah, berbeda dengan mekanisme si stock appreciation, Phantom maupun saham, untuk yang performance shares tidak terpengaruh oleh harga saham. Oke. Yang terakhir adalah performance unit. Jadi, hampir sama kayak performance shares. Cuma bedanya adalah kalau performance unit ini, perusahaan harus menentukan area apa yang akan diberikan reward. Ya, jadi dia harus punya indikatornya di awal dulu. Oke, kalian akan dapat insentif kalau misalnya milih ya, earning-nya naikkah, earning per share-nya naikkah, return on investment-nya atau ROI-nya naik, atau apa nih yang naik? Jadi dia harus punya target tertentu dulu. Kalau target tertentu tersebut tercapai, baru dikasih performance unit. Kalau tidak tercapai, ya nggak dikasih gitu ya. Nah, implikasinya bagaimana? Perusahaan harus membuat rencana dulu. Kalau si perusahaan tersebut berhasil untuk bisa mendapatkan apa yang mereka rencanakan di awal, misalnya earning atau apa yang tadi di atas ini, baru perusahaan akan membayar perbedaan harga antara share value di saat diberikan diberikan insentifnya dengan ketika perencanaan tersebut tercapai. Saya kasih ilustrasi ya. Oke, misal begini. Perusahaan punya target ROI naik sebesar, naik ya, bukan menjadi, tapi naik. Kenaikannya sebesar 10%. Terus, udah gitu, kalau tercapai, maka, dalam berapa tahun ya? Dalam waktu 4 tahun. Oke. Saat ini, harga saham perusahaan adalah 2.500 per lembar saham. Oke.
Apabila tercapai, maka perusahaan akan memberikan performance unit sebesar 1.000 lot. Pakai lembar saham deh, nggak usah pakai lot. Nah, ceritanya kita pakai yang lain ya. Setelah 4 tahun, manajer berhasil menaikkan ROI sebesar 11%. Gitu ya. Berarti mereka berhak untuk mendapatkan performance unit. Nah, berapa kira-kira yang mereka dapatkan? Di sini dibilang, company will pay the difference between the per share value at the time of the grant and the increase. Berarti yang kita harus tahu adalah berapa harga saham setelah 4 tahun. Gitu kan ya. Nah, jadi misalnya setelah 4 tahun, harga saham naik dari, asalnya berapa? 2.500 ya. 2.500 per lembar saham menjadi 4.000 per lembar saham. Berarti naik berapa sih? Kenaikannya adalah 4.000 dikurangi 2.500 sama dengan berapa? 1.500 ya. 1.500 rupiah. Ingat ini per lembar saham. Jadi jangan disangka receh ya. Ah receh bu lembar saham. Enggak ya. Baru nanti tadi janjinya berapa? Oh janjinya adalah 5.000 lembar saham. Maka yang dia performance unit yang akan diberikan itu adalah sebesar 1.500 lembar saham. 1.500 per lembar saham dikalikan 5.000 lembar. Gitu. Ini adalah total yang akan diterima oleh perusahaan. Jadi ini cuma sebagai ilustrasi saja. Gitu ya. Oke. Hitung sendiri ini berapa ya. Ini yang akan diberikan oleh perusahaan terhadap manajer apabila ROI-nya berhasil naik sebesar 10%. Gitu. Ini berapa harga saham setelah 4 tahun bukan dihitung ya, tapi diketahui setelah 4 tahun berjalan. Karena kan harga saham naik turun gitu. Jadi diketahui setelah 4 tahun setelah 4 tahun harga sahamnya naik dari 2.500 jadi 4.000 lembar saham. Oke. Kompensasi manajemen ini terbagi menjadi kepada CEO dan kepada manajer unit bisnis. Tergantung dari pada umumnya sih CEO biasanya akan mendapatkan lebih banyak daripada manajer unit bisnis. Nah, ini yang tadi saya singgung sedikit mengenai agensi teori. Jadi ada agensi teori yang dikemukakan oleh Johnson and McLean itu kalau nggak salah tahun 76, di mana teori ini bilang prinsipal sama agen itu nggak selaras tujuannya. Ya, jadi ada yang namanya biaya keagenan. Biaya keagenan ini untuk memastikan kalau si agen bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh prinsipal. Jadi prinsipal itu adalah owner atau yang punya perusahaan. Agen itu adalah manajemen yang jalanin perusahaan. Yang tadi saya bilang tuh, manajemen itu kadang-kadang suka pengen bonusnya gede.
atau kompensasi manajemen gede. Semakin gede kompensasi manajemen, maka prinsipal harus membagi sebagian labanya buat manajemen dong, karena mereka mau dapat bonus. Nah, pada satu titik tertentu, agen ini akan bertindak sesuai dengan maunya prinsipal. Karena prinsipal bilang, kalau kamu kerjanya benar, saya kasih bonus ya. Terus si agennya, oke, jadi prinsipal dapat laba, yang tadi saya bilang di awal, agen juga dapat bonus. Tapi nih, kadang-kadang kalau agennya nakal atau agennya eh, tidak amanah gitu ya, maka agen bisa memanipulasi laporan keuangan. Jadi dia mau memanipulasi laporan keuangan agar labanya seakan-akan gede. Kalau labanya gede, bonusnya dia juga gede dong. Padahal misalnya sebenarnya labanya tidak sebesar itu. Itu sebabnya untuk mengeliminasi, susah sih kalau untuk mengeliminasi, tapi biasanya untuk mengurangi biaya keagenan, maka prinsipal ini nyewa auditor. Hai auditor, coba tolong dicek laporan keuangannya, bebas dari salah sajian material atau tidak. Kalau bebas gitu ya, berarti agen udah bener nih kerjanya. Oke, bolehlah diberi bonus. Itu sebabnya di beberapa perusahaan ketika perusahaan mau memberikan bonus itu biasanya nunggu sampai audit reportnya selesai. Gitu ya. Nanti kalian kayaknya udah belajar juga di audit deh. Akan belajar juga di audit. Nah, gimana cara untuk pengendaliannya? Oke, agar si biaya agensi yang tinggi ini tidak terjadi, maka ada yang namanya kontrol. Kontrol itu mulai dari pemegang saham harus bisa memonitor gerakan agen, terus dikasih insentif yang benar-benar sesuai sama budaya perusahaan. Udah gitu kompensasinya kalau mau diberikan kepada CEO harus lihat dulu apakah SOP-nya jalan atau enggak, sama manajer unit bisnis sama insentifnya itu berbasis akuntansi. Jadi kalau memberikan bonus gitu ya, hitung-hitungannya harus berbasis akuntansi gitu. Itu sih untuk kontrol. Video berikutnya nanti saya akan menjelaskan mengenai anggaran. Terima kasih.